dari pendidikan guru penggerak, di mana kami bertiga menjadi CGP, dan insya Allah bulan Juli nanti mudah-mudahan bisa lolos semua ya. Ini merupakan tugas aksi nyata modul 3.2, yaitu pemetaan aset yang ada di sekolah untuk kita manfaatkan bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, di sekolah kita ini memiliki aset yang luar biasa banyak. Sebenarnya kadang-kala kita tidak menyadari bahwa kita itu sebenarnya kaya dengan aset ya, baik aset berupa biotik seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yuni tadi, maupun aset yang berupa abiotik. Nah, ada 7 aset yang nanti aset nomor 1 sampai 3 itu akan saya presentasikan. Yang selanjutnya 4 sampai 7 nanti Bapak Agung yang akan mempresentasikan. Nah, dimulai dari aset yang pertama, yaitu aset manusia. Aset manusia adalah aset yang menurut saya itu sangat paling utama dengan manusia ini, karena bisa kita tingkatkan kompetensinya, dan harus setiap saat kompetensi ini dipupuk, dikembangkan. Nah, dari aset manusia ini yang pertama adalah guru. Di sekolah kita itu terdapat 48 guru yang terdiri dari, kalau dari kualifikasi akademiknya itu terdiri dari 43 orang sarjana, kemudian 5 guru pasca sarjana, dan 1 dalam proses melanjutkan doktoral ya. Mudah-mudahan nanti Ibu Surtini yang melanjutkan kuliah S3 itu diberi kemudahan, sehingga di sekolah kita ada 1 orang doktor yang nanti mudah-mudahan dapat menginisiasi putu guru di sekolah kita ini. Dan ini mungkin di Kabupaten Karanganyar satu-satunya sekolah yang memiliki guru yang berkualifikasi akademik S3 ya. Mudah-mudahan nanti bisa menularkan kepada kita ilmunya. Kemudian ada, nah dari 48 guru ini strategi pemanfaatannya adalah memberikan pembelajaran kepada siswa, yaitu yang berpusat kepada siswa. Kita tahu Bapak Ibu, dengan adanya sistem zonasi ini kemampuan siswa kita beragam, karakteristik siswa juga beragam, jadi sangat heterogen keadaan siswa kita. Maka kita sebagai guru dituntut untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam ini. Nah, ada seorang Marta yang misalnya ya, sebagai contohnya digembleng diberi pelajaran, dijelaskan, kadang belum juga menguasai. Tetapi ada juga siswa yang sebelum guru menerangkan itu sudah paham karena di rumah sudah belajar. Nah, keberagaman ini Bapak Ibu itu ada salah satu strategi bahwa kita dapat mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga baik yang pandai ataupun yang menengah atau yang kurang itu bisa terpenuhi kebutuhannya dalam belajar. Kemudian ada 11 tenaga pendidikan, yaitu strategi pemanfaatannya mendukung berjalannya operasional sekolah. Nah, ke-11 tenaga pendidikan ini sangat membantu kita dalam administrasi ya Bapak Ibu. Kemudian ada 778 siswa dengan karakteristik yang beragam. Nah, ini merupakan subjek pembelajaran. Jadi siswa itu sebagai subjek dan bukan objek. Jadi kita berusaha untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Juga orang tua siswa, strategi pemanfaatannya dengan menjalin kerjasama yang baik, dan ini sudah dilakukan di sekolah kita. Kemudian ada komite sekolah di mana anggotanya ada 5 orang anggota. Ini beliau berlima itu sangat mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Juga ada masyarakat sekitar kita yang juga ikut serta berperan dalam mendukung kegiatan dan keamanan sekolah sekaligus pemantauan siswa. Jadi lingkungan sekolah kita juga ikut memantau Bapak Ibu, kalau ada siswa yang mungkin berada di luar sekolah ketika jam pelajaran itu, biasanya masyarakat sekitar kita itu melaporkan kepada pihak sekolah gitu. Ini adalah contoh foto dari aset guru yang Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu yang luar biasa, dan juga aset murid. Nah, murid kita ada 778 siswa. Yang kedua adalah modal sosial. Nah, modal sosial itu dimana kita itu dapat berinteraksi
dengan badan-badan atau masyarakat di sekitar kita. Kita sudah bekerja sama dengan bank daerah yang setiap hari Kamis itu datang ke sekolah dengan kegiatan gemar menabung ya. Jadi siswa-siswa kita itu sudah melaksanakan kegiatan gemar menabung. Mereka hidup hemat, sebagian uang jajannya itu ditabung untuk masa depannya, untuk kebutuhan yang akan datang. Kemudian ada kerjasama dengan puskesmas. Ini luar biasa sekali ketika terjadi COVID-19 kemarin, puskesmas itu datang ke sekolah kita untuk mengadakan imunisasi COVID-19. Kemudian ada BNPB, BPBD, WMI dan Basnas, di mana strategi pemanfaatannya adalah mengenai informasi kesehatan, kemudian penyaluran dan pengajuan untuk kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial seperti dulu itu kita sudah pernah ya memberikan sumbangan kepada masyarakat yang terkena bencana alam kepada BPBD, kemudian disalurkan kepada korban bencana alam. Lanjut ada perkantas ini dari agama Kristen ya, persekutuan Kristen antar universitas, dan juga ada perusahaan seperti Teh Gadu, perusahaan kerudung Lumbani, Soya, ada Astra. Ini di mana strategi pemanfaatannya adalah meningkatkan potensi dan strategi pemanfaatannya adalah sumber pendanaan alternatif untuk kegiatan sekolah. Misalnya ketika kemarin kita melaksanakan BUT ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Lanjutkan, yaitu modal politik. Nah, yang ketiga modal politik, bahwa sekolah kita itu juga menjadi latihan bagi warga sekolah, terutama murid itu untuk berkegiatan dalam hal politik ya, karena nanti di masa depan murid-murid kita itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita. Asetnya yaitu lokasi sekolah kita Bapak Ibu itu berdekatan dengan kantor pemerintahan, misalnya ada kepala desa, kantor kecamatan, di mana kerjasama tersebut dapat kita manfaatkan dalam penyelenggaraan peringatan, misalnya memperoleh pelayanan administrasi, misalnya pembuatan KTP digital. Kemudian ada kegiatan Dharma Wanita yang kita selenggarakan setiap bulan di kantor kecamatan. Itu merupakan arena kita untuk berlatih politik juga. Kemudian status sekolah kita itu status sekolah yang negeri dan juga merupakan sekolah adiwiyata. Strategi pemanfaatannya, karena sekolah kita itu berstatus negeri, maka kita lebih mudah menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan. Juga memotivasi warga sekolah untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan kita lingkungan adiwiyata. Seperti kita perhatikan bersama bahwa di sekolah kita sudah memiliki greenhouse atau rumah hijau, kemudian kebersihannya juga tetap terjaga, taman-taman juga terpelihara dengan baik. Itu karena kita sudah berkolaborasi menjaga lingkungan tempat kita bekerja ataupun belajar ini. Kemudian ada kerjasama yang baik dengan Polsek dan Koramil ya. Strategi pemanfaatannya yaitu untuk keamanan lingkungan dan ketertiban lalu lintas. Nah, ini Bapak polisi setiap pagi itu ada yang berjaga di depan sekolah kita. Kalau ada anak menyeberang itu dibantu untuk menyeberangkannya oleh polisi. Juga ketika ada kegiatan lulusan itu polisi maupun TNI selalu bersedia siap siaga di sekolah kita. Ada OSIS, ini menerapkan suatu latihan berdemokrasi kepada siswa-siswa kita. Seperti halnya ketika kita pemilihan ketua OSIS itu siswa sudah berlatih untuk demokrasi ya, meskipun masih secara kecil ya lingkup sekolah itu merupakan latihan, karena ketika kelak dewasa nanti mereka akan demokrasi di tanah umum, mereka akan jadi pemimpin-pemimpin di daerah atau bahkan bisa di negara kita. Itu 3 aset yang saya presentasikan. Selanjutnya aset berikutnya saya persilakan kepada Bapak Agung Satrio Kristomo.